Baik, sahabat Inspirator Mode Indonesia, seperti biasa saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Firi Sakti, di channel Inspirator Mode Indonesia. Baik, sahabat Inspirator Mode Indonesia, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah kisah ya. Sebuah cerita inspiratif yang lahir, yang datang dari Kabupaten Gresik, yang mana desa ini awalnya diklaim ya, desa ini awalnya menjadi desa miskin, yang mana diolah oleh kepala desanya, diinovasi oleh kepala desanya menjadi desa yang sangat luar biasa, bahkan mendeklarasikan diri menjadi desa miliarder. Nah, gimana ceritanya? Ini saya akan bacakan infonya ya. History of Sekepuk. Desa Sekepuk merupakan desa tertinggal dengan IDM atau Indeks Desa Membangun itu 0,55% pada akhir tahun 2017 ya, sangat terpencil ya. Desa Sekepuk memiliki segudang permasalahan dari masalah ke masa, diantaranya kemiskinan, lingkungan yang kumuh, banjir, serta BUMDes yang stagnan dan tidak berkembang. Namun pada awal tahun 2018, pemerintah desa berkomitmen untuk melakukan upaya perbaikan yang diwujudkan melalui peningkatan kinerja BUMDes, pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa, serta pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat saat ini. Desa Sekepuk merupakan desa mandiri dengan IDM ya, sekarang di 2020 naik menjadi 0,88%, yang awalnya 0,55%. Tidak berhenti di situ, Desa Sekepuk berinovasi lagi dengan deklarasi menjadi desa miliarder pada tahun 2020 kemarin. Karena net profit dan omset dari BUMDes sudah meraih omset sebesar 11 miliar lebih dengan keuntungan sekitar 4,5 miliar dari BUMDesnya. Jadi sahabat Inspirator Muda Indonesia, ini menjadi inspirasi ya buat kepala desa yang dimanapun berada. Desa-desa sudah diguyurkan uang sebesar 1 miliar bahkan lebih dari pemerintah. Gimana uang itu bisa dikembangkan ya? Jangan hanya stagnan di situ. Ini menjadi contoh untuk kepala desa yang lain biar berinovasi, sehingga orang-orang di desanya itu dimaksimalkan potensinya, diberdayakan kemampuannya, sehingga muncul UMKM kecil yang terus berkembang di desa itu harapannya, sehingga uang operasional sebesar 1 miliar itu tidak hanya untuk pembangunan yang tanpa gagasan, pembangunan yang tanpa ide. Harusnya kepala desa itu harus punya misi, harus punya visi yang visioner lah, yang bisa memandang ke depan peluang ini seperti apa. Harusnya mencontoh desa Sekepuk ini untuk dijadikan istilahnya motivasi dan pembelajaran. Jadi desa Sekepuk ini kepala desanya itu memberdayakan yang namanya badan usaha milik desa, itu dikembangkan sampai untungnya itu 4,5 miliar ya. Sedangkan dana desa yang masuk itu 1 miliar, bisa untung 4,5 miliar, luar biasa. BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa mampu menyumbang pendapatan asli desa lebih dari 2 miliar, di mana nilainya lebih tinggi dari dana desa yang berasal dari pemerintah pusat. Pada awal dilantik Bapak Abdul Halim, jadi kepala desanya Bapak Abdul Halim sebagai kepala desa telah membawa perubahan, semangat gotong royong, membersihkan jalan yang kumuh, membersihkan tempat sampah yang sekarang menjadi wisata wisata setigi yang sangat mempesona dan telah banyak mencuri perhatian media. Dari awal dibangun sebelum pandemik sudah mendatangkan wisatawan dari luar negeri seperti Australia, Eropa dan lainnya. Jadi ini sangat luar biasa ya, peluang-peluang yang ada itu dimanfaatkan. Sempat libur 2 bulan selama pandemik, tetapi tidak membuat patah semangat Setigi yang terus berbenah percepatan pembangunan serta penghijauan dari Setigi yang telah mendatangkan jutaan pengunjung selama 1 tahunnya, yang mampu menghasilkan omset miliaran, hingga desa Sekepuk dijuluki sebagai desa miliarder. Jadi sahabat Inspirator Muda Indonesia, itu kisah dari desa Sekepuk ya, di mana kepala desanya terus melakukan inovasi yang sangat luar biasa. Saya rasa ini perlu untuk dicontoh. Jadi mungkin
kepala desa yang masih belum punya visi, kepala desa yang masih belum punya mimpi atau belum punya gagasan ide, alangkah baiknya kepala desa ini bertamu ke desa Sekepuk, sharing ya, istilahnya kunjungan kerja, sharing gimana ceritanya, gimana memulainya, itu menjadi sesuatu yang bagus rasanya daripada teman-teman atau kepala desa itu hanya sebatas melakukan sesuatu yang terus berulang-ulang. Ya, terus mungkin pertanyaannya bagaimana kalau kepala desanya itu tidak punya ide? Kalau misalkan kepala desanya itu stagnan idenya, tidak punya ide kreatif, tidak punya ide yang sangat cemerlang. Jadi saya rasa kepala desa itu bisa memanfaatkan ya. Saya rasa semua desa itu pasti punya pemuda-pemuda yang hebat, pemuda-pemuda yang bisa diajak untuk dijadikan staf kepala desa misalkan, atau dijadikan pembantu kepala desa di bidang BUMDesnya. Jadi dengan modal 1M itu bisa merekrut pemuda-pemuda yang berjiwa pengusaha, pemuda-pemuda yang berkomitmen ya, tapi yang benar-benar berkomitmen, punya pandangan, punya plan usaha, tapi dia butuh modal. Mungkin itu bisa ditarik dengan nanti pembagian hasilnya mungkin 30% masuk ke desa atau 70%-nya masuk ke pengelolanya, itu menjadi dan di label sebagai BUMDesnya. Jadi mungkin itu bisa dilakukan. Artinya kepala desa itu tidak perlu bergerak sendiri, karena saya tahu keterbatasnya, waktunya sangat terbatas, belum lagi ada rapat di sini, belum lagi dipanggil atasannya seperti camat dan lain sebagainya. Bisa memperdayakan pemuda-pemuda yang tanda petik sekarang itu, pemuda itu kalau misalkan diberdayakan, dimanfaatkan, itu sangat luar biasa. Itu mungkin satu di antara cara yang bisa digunakan oleh kepala desa ini untuk membangun desa, sehingga desanya itu muncul ke ide-ide kreatif, sehingga menghasilkan BUMDes yang sangat luar biasa seperti yang terjadi di BUMDes yang ada di desa, yang ada di Sekepuk, yang ada di Gresik ini. Inspirator Muda Indonesia, ini mungkin saran ya dari saya. Barangkali mungkin ada desa atau kepala desa yang tidak memiliki ide, atau misalkan tidak memiliki ide kreatif untuk membangun desanya, atau tidak memiliki ide kreatif untuk mengembangkan desanya, maka saya rasa perlu untuk memberdayakan anak-anak muda yang punya visi, yang punya kemampuan untuk mengelola sebuah usaha, itu mungkin bisa dijadikan BUMDes, sehingga nanti pembagian hasilnya jelas seperti itu. Mungkin itu satu di antara cara untuk membangun BUMDes sehingga BUMDesnya itu bisa diberdayakan seperti itu. Karena pemuda itu yang memiliki visi yang bagus, yang memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus, kalau diberdayakan itu sangat luar biasa. Itu salah satu kenapa Nokia ya, dulu rajanya HP, sekarang Nokia itu mati total ya, bahkan belum bisa bersaing, itu karena dulu ketika jaya-jayanya dia tidak memberdayakan, tidak mengganti manajer-manajernya dengan manajer-manajer yang lebih muda, yang mana mereka memiliki visi yang lebih kreatif daripada sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya, itu sebatas saran ya dari saya untuk orang-orang, untuk desa-desa, sehingga muncul desa-desa Sekepuk yang lain, sehingga desa-desanya bisa membangun kemampuan ekonomi dari warganya. Bahkan warga di sekitar desa Sekepuk itu per bulannya itu omsetnya bisa 6 sampai 7 juta per bulannya. Mungkin itu saja dari saya, Fri Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.